Kita wajib nih berihram nanti, ambil ihram di miqat, kita udah dalam keadaan berihram, udah nggak boleh tuh yang namanya rafas, fusuk dan juga jidal. Ini perhatikan betul-betul 3 koridor ini. Rafas itu mungkin sedikit banyak udah tahu, maka kami ulas lagi. Rafas ya adalah perkataan yang nuansa erotis, perkataan bernuansa erotis yang menjurus ya kepada hal-hal berbau seksual itu nggak boleh ketika kita dalam keadaan berihram. Ya artinya omongan ataupun perbuatan yang menjurus ke arah sana saat kita berihram, nah itu tinggalin. Nah tapi terkadang yang namanya ibadah di tanah suci karena ganjarannya luar biasa, Allah biasanya sediain ujiannya juga luar biasa di sana. Kita lagi ibadah, lagi khusyuk-khusyuk ya, tiba-tiba lewat di depan kita orang Turki, orang Uzbekistan, terus juga orang Kazakhstan. Itu adalah bagaimana caranya untuk kita mensikapi ya wajah-wajah yang luar biasa. Jarang kita temuin di sini tuh. Ya dia Eropa juga tapi campur sama Asia, tapi campur juga sama Arab. Artinya luar biasa. Adalah mungkin ya mata kita ntar diuji di sono, ya hati kita diuji rafas nih. Nah itu harus kita perhatikan betul-betul. Ya artinya kita jaga pandangan kita jaga hati kita jaga perbuatan kita agar tidak menuturkan perkataan atau membuat perbuatan yang menjurus kepada hal-hal yang tidak senonoh. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan itu fala rafas, setelah itu fusuk. Hati-hati dengan fusuk. Fusuk ini apa? Simpelnya fusuk ini adalah perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu apa? Perbuatan maksiat adalah berbuat hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit banyak kita udah tahu lah hal-hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita udah dibekali ya ketika ihram apa aja yang enggak boleh, hal-hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, maka wangian dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya tekankan di sini yang mungkin jarang dibahas ya, diulas oleh beberapa di momen-momen manasik mungkin itu fusuk itu maksiat itu ada 2. Ada maksiat jasad, ada maksiat kolbu. Kalau maksiat jasad yaitu kita sudah tahu bersama segala jenis maksiat ya, berbuat zalim, kemudian juga mencuri dan lain sebagainya, caci maki, menghina, itu maksiat jasad dan banyak macamnya lagi. Nah, tapi kalau maksiat kolbu ini yang jarang orang perhatiin, jarang diwanti-wanti. Di antaranya apa maksiat kolbu? Maksiat kolbu itu adalah perasaan riya. Apa itu riya? Pengen dilihat sama orang. Nih, riya. Pengen dilihat sama orang, pengen dipandang sama orang. Ini namanya maksiat kolbu. Ada juga namanya sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar sama orang. Maunya pendapat aja didengar, nggak mau dengar pendapat orang lain. Emang kadang ada begitu, nanti tidak menutup kemungkinan apalagi Bapak menjadi ketua regu Pak ya. Artinya bahwa orang-orang nanti ada tuh jenis-jenis manusia, jenis-jenis orang-orang yang seperti itu yang maunya didengar pendapatnya, nggak mau terima pendapat orang lain. Hati-hati, maksiat kolbu itu di sana luar biasa. Karena saya punya pengalaman juga tentang maksiat kolbu ini, ntar saya ceritain. Sum'ah maunya didengar, nggak mau dengar pendapat orang. Kemudian yang ketiga ini maksiat kolbu ujub. Ujub itu berbangga diri. Kalau bukan karena gue nih, kalau bukan gara-gara gue nih. Nah, hal-hal semisal itu ya menunjukkan kepada bangga diri tanpa penyandaran pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbahaya, maksiat kolbu. Nah, tahadus bin nikmah, saya berangkat umroh, saya punya pengalaman terkait fusuk ini, dan ini terjadi tanpa saya sadari. Adalah ketika saya hari kedua di tanah suci, saya berangkatnya Mekah dulu baru Madinah. Begitu sampai di Mekah, hari pertama tawaf wajib, lalu kemudian hari kedua ibadah bebas, saya ibadah. Nah di situ saya memilih untuk sholat di atas, tidak di wilayah pelataran Masjidil Haram tapi di atas, agak jauh memang, cuma di atas. Saya penasaran pengen ngerasain sholat di atas. Begitu saya masuk sholat di atas, sepanjang perjalanan saya sholat 2 rakaat sudah, beberapa rakaat kemudian baca Quran, zikir. Lalu kemudian saya mau balik rencananya ke hotel. Lalu kemudian saya mengucap, ini asli dari lisan, mengucap. Ini mah gampang ini. Pintunya ketahuan itu King Abdul Aziz, ini Fahad, bisa lah saya bawa keluarga saya ini. Enggak usah pakai travel apa segala macam, mandiri aja, saya yang bimbing, saya yang bawa. Bisa nih.
Perkara begitu, saya nggak ketemu jalan keluar itu dari atas. Sampai akhirnya saya sadar apa gara-gara omongan tadi. Karena akhirnya baru saya ketemu panik. Loh kok nggak ada? Saya jalan keliling, nggak ketemu lagi. Padahal pintu memang di situ doang, ini saya ngalamin pribadi. Itu ketemu di situ doang, pintu situ doang. Kita akhirnya jadi panik, akhirnya kita jadi bingung karena nggak bisa keluar di dalam. Akhirnya apa? Sadar. Mungkin karena ucapan saya tadi, ya Allah ini saya sembarangan, sholat 2 rakaat, sholat tobat. Di situ beneran minta ampun, ya Allah. Mohon maaf atas perasaan ujub yang sempat hinggap di hati saya. Mohon ampuni saya atas kelalaian saya, atas kelalaian hati saya. Udah saya istighfar segala macam. Alhamdulillah, tahadus bin nikmah. Sebentar banget jalan dari tempat sholat, ada pintunya. Mungkin emang kalau secara logika saya sebentar lagi sampai. Kalau secara logika nih. Cuman emang itulah yang terjadi nuansa batin saya ketika ketemu itu. Dan saya alhamdulillah karena berjolak batin itu, Allah izinkan juga kesadarannya menyadari bahwa itu berasal dari perkataan yang sembarangan. Terus kemudian juga apa yang menjadi amaliyah kita di sini? Nah biasanya nih umumnya apa terjadi orang-orang nih, biasanya kita berangkat umroh atau haji punya kelakuan sini katanya dibalas terkatanya di sana. Ya artinya, nah itu balasan ini tergantung. Artinya yang diceritain mungkin balasan amaliyah jelek. Tapi kalau amaliyah bagus juga ada balasannya di sana. Nah saya cerita amaliyah jelek aja deh nih. Ya saya emang kalau lagi nongkrong sama teman-teman karena saya asli Betawi. Ya kalau lagi nongking ngobrol teman-teman Betawi itu emang kedemenannya nyela orang. Ya orang diomongin aja kelebihannya kekurangannya sampai akhirnya wallahu a'lam deh tuh. Saya nggak itu apakah itu terjadi karena itu, tapi yang saya pastikan ya tindak ngomongin orang gila itu kan dosa, dan itu saya rasakan tegurannya oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah suci. Ya saya salat itu di hari terakhir di Makkah. Begitu saya salat dapat 1 rakaat, begitu saya setelah itu mau ruku, ada orang salat di sebelah saya yang mana qadarullah atas izin Allah itu orang mohon maaf jari kakinya nggak ada 5-5-nya. Setelah saya sholat, karena sudah dapat 1 rakaat dia baru mulai. Akhirnya saya pun juga zikir, saya baca Quran dan sebagainya. Dia sampai di rakaat kedua, atas izin Allah juga, atas kuasa Allah juga. Mohon maaf sekali lagi, jari tangannya nggak ada. Di situ saya istighfar, sujud, minta ampun lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mohon maaf. Kalau emang kebiasaan saya ngomongin jelek kemarin itu adalah sebuah dosa, maka saya mohon yang itu diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunin ya Allah. Langsung alhamdulillah Allah tegur langsung. Masih sempat ditegur sama Allah sebelum lewat kematian, alhamdulillah. Maka dari itu, ya cerita lagi bapak saya berangkat haji tahun 93, almarhum Ustaz Usman Zain. Nah, itu beliau punya pengalaman juga, dan ini lebih sepele lagi. Kalau tadi saya jelas beberapa tindakan yang salah, tindakan yang dosa. Kalau Ustaz Usman Zain ini punya pengalaman tahun 93 berangkat haji. Ya akhirnya di sana, ya qadarullah itu semua orang mengalami sakit. Ya fisiknya kondisi menurun, sakit, nggak enak badan. Nah ayah saya almarhum telepon ke rumah, ibu saya di rumah, bertanya kabar dan lain sebagainya. Ya, ibu saya bertanya bagaimana kabar di sana, bagaimana kondisi di sana. Dengan simpel bapak saya jawab, alhamdulillah ayah sehat. Padahal di sini semua orang-orang sakit. Tapi alhamdulillah, ini pakai alhamdulillah. Alhamdulillah Allah masih kasih ayah sehat. Enggak lama habis ngomong begitu, sakit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Udah pakai alhamdulillah, cakep banget. Tetap karena apa? Bukan lisan yang Allah lihat. Karena ini apa tadi? Fusuk tuh, maksiat itu ada 2, maksiat jasad, maksiat kolbu. Maksiat kolbu yang bahaya. Jadi yang Allah lihat tuh pancaran dari hati kita, mulut kita. Maka siap-siap aja. Ya kalau kita mengalami hal-hal itu di sana, tetap cepet tarik kesadaran, istighfar. Dan kalau minta ampun sama Allah itu adalah minta ampun yang spesifik. Dosa kita apa? Ya, dosa kita sama orang tua kita dulu, dosa kita sama teman kita, sama pasangan kita, itu secara spesifik karena kita pasti tahu, kita pasti ingat. Ya, orang lain boleh nggak tahu, tapi Allah tahu dan kita tahu, sama-sama tahu antara kita dan Allah. Secara spesifik mintakan ampun doa itu.
Jadi jangan secara global, secara spesifik apa itu amalannya. Kita pasti sadar itu perbuatan salah, dosa, ya apalagi kalau sampai diingetin sama Allah di sana, nah itu langsung disegerakan mintakan ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu fusuk ya. Jadi kita hati-hati betul nih sama perbuatan-perbuatan fusuk. Ya diantaranya zalim juga, ya nyelak kamu mau makan tuh. Saya juga punya pengalaman. Ya begitu di Madinah itu, maka kejadian di Madinah mau makan, lagi ngantri makan, alhamdulillah diselak sama emak-emak. Selak satu. Dia alhamdulillah udah terlatih tuh di Mekah tuh. Udah hati-hati sama tanda-tanda alam nih, udah wah apa ini, jangan-jangan ini pesan Allah nih. Begitu udah gitu bawaannya. Akhirnya diselak emak-emak satu. Ada emak-emak karena lihat temannya nyelak boleh, jadi dia mikir boleh kali, diselak juga 3. Nggak boleh marah, tapi muncul tuh. Nggak mungkin nggak muncul, manusiawi. Ketek ada, langsung tarik kesadaran. Ya Allah, saya marah, maka saya mohon ya Allah redam amarah saya. Begitu, jadikan ini amal soleh saya sebagai kesabaran. Begitu. Oh itu memang harus melatih kesadaran. Ya, akhirnya ya seperti itu. Akhirnya 1, 2, 3, 4 kali diselak. Akhirnya yang kesel bukan saya. Alhamdulillah bukan saya, belakang saya yang kesel, karena kan saya ngantri belakang juga, ditegur ibu-ibunya, ya akhirnya saya bisa ngambil. Terus perkara sekecil itu, ya fusuk, itu bisa kita lakukan atau bisa orang lain lakukan terhadap kita. Ya, ketika kita bersamaan dengan hal itu atau menghadapi hal itu, buru-buru tarik kesadaran, ya kita harus hati-hati nih sama rafas, sama fusuk, sama jidal selama kita di tanah suci. Dan yang terakhir jidal. Jidal itu apa? Berdebat, berbantah-bantahan yang menjurus pada pertikaian. Yang mungkin nanti Bapak sebagai kepala regu kan ya, orang dengan berbagai macam keinginannya, latar belakangnya, itu juga perbedaan persepsinya masing-masing, punya pemahaman. Itu mungkin ya akan timbul, ya Allah ujinya itu begitu ntar. Wah, mudah-mudahan si Bapak aman perjalanan dengan ujian itu. Tapi kalau misalkan suatu saat Allah uji kenyataannya di sana, maka itu perlu perhatikan dan perlu cepat-cepat disadari. Oh, ini adalah jidal, saya tidak boleh terlibat. Ya, artinya tanggung jawab kita sebagai kepala regu ya laksanakan ya dengan penuh kehati-hatian, yang jaga koridor ini jidal. Karena tahadus binikmah lagi nih, saya percaya cerita pengalaman. Jalan dari Jeddah berangkat hari pertama masuk ke Mekah. KT tour leadernya itu saya sampai malam. Saya sampai itu sore menjelang mau maghrib. Kata tour leadernya taruh doang koper ya di hotel. Ntar pada kumpul lagi di depan Masjidil Haram, kita langsung umroh. Begitu tuh kata rundownnya, kata itinerary-nya begitu ya, tour leadernya begitu. Alhamdulillah saya di hotel yang di agak jauh dari Masjidil Haram. Pak tour leader bersama jemaah yang lain ada di hotel di Zamzam Tower tuh, ada di hotel situ. Kata Pak tour leadernya, Pak Ustadz bilang kita kumpul di hotel Zamzam jam sekian. Nah saya di hotel Al-Masa kalau nggak salah. Al-Masa Grand Hotel itu agak sedikit lumayan, sekitar 400 meter dari Masjidil Haram itu agak ke depan. Nah alhamdulillah saya bersama satu kamar nih berempat. Ada bapak tua, sebut saja bapak tua. Ada bapak tua, ada bapak muda, ada akang-akang dan juga ada saya. Di sekamar tuh berempat. Sampai taruh barang, taruh koper dan sebagainya. Alhamdulillah bapak tua semangat, ibadahnya semangat ke tanah suci. Ya, ayo kita buru-buru, ya pengen ke sono. Akhirnya bapak muda juga sepakat, semangat karena masih ya kan suasananya luar biasa haru beserta juga dengan syukur. Ya semangat ibadah di sana. Akhirnya saya ya tergantung bareng-bareng. Akhirnya bapak muda mau ke sana duluan, bapak tua juga mau ke sana duluan, akang dan saya akhirnya ngikut. Jalanlah dengan dipimpin oleh bapak tua. Karena bapak tua sudah ketika bis udah masuk, dia mungkin udah ngeliatin tuh, oh masuknya lewat sini, Masjidil Haram di sini, nanti kita ke sini gitu. Begitu dia keluar, dia jalan sampai ke wilayah sekitar dekat pelataran Masjidil Haram, dia bingung. Tadi kayaknya kita nggak lewat sini ya. Jadi jalur bis itu kan lewat bawah tuh, lewat kolong. Nah orang mau tawaf atau mau ke Masjidil Haram itu kan lewat atas. Jadi dia heran, kok jalur masuknya dia sama jalur keluarnya dia beda. Ya karena saking semangat, jadi nggak ketemu jalan, nyasar lah kita berempat tuh ceritanya bersama tuh. Akhirnya di situ ada fenomena jidal.
Begitu udah sadar kita berempat ini nyasar, ya bapak tua ini akhirnya bapak tua ini, aduh saya pikir saya lewat sini, ya kesalahan. Kemudian bapak muda ini langsung mengutarakan kata, bapak ini tahu apa enggak? Kalau emang bapak nggak tahu, jangan sok tahu pak. Ini kita di daerah orang, ini kita di kampung orang, ini kalau kita nyasar gimana? Itu. Dan itu saya menyaksikan fenomena itu dalam keadaan kita udah mikot, dari mikot udah ihram, nggak boleh jidal. Dalam hati saya, ini Gusti Allah luar biasa. Langsung kasih tontonan, langsung dites di depan. Kalau emang begitu syaratnya, hayo ya Allah, bantu saya untuk bisa lewat ujian ini. Gitu, jidal depan mata. Akhirnya ya udah, karena saya dapat PR banyak dari guru saya, pakai Asri surat amin Quran, sholat 50.000, ya udah akhirnya saya fokus ngerjain PR aja. Lewat 50.000, ya, debat itu panjang gitu, sampai akhirnya musyawarah, akhirnya gimana, balik lagi nggak? Karena lumayan jauh dari hotel ke tempat itu, suruh kumpul di Zamzam Tower. So, akhirnya ya udah, mari kita ikhtiar, kita cari hotelnya. Dan akhirnya saya tanya ya, di mana sama orang-orang sekitar itu, ya alhamdulillah atas izin Allah ya kita bisa sampai, kalau di hotelnya bisa kumpul. Tapi fenomena itu adalah mungkin terjadi, ya. Ada jidal di depan mata. Itulah kita harus peka-peka. Makanya pesan yang kedua adalah hati-hati dengan rafas, ya, perbuatan jima atau hal yang menjurus kepadanya, baik perkataan maupun perbuatan itu selama ihram. Kemudian fusuk, berbuat maksiat, ya, maksiat qalbu, maksiat jasad itu dijaga. Kemudian yang ketiga jidal, berdebat, berbantah-bantahan yang menjurus pada pertikaian. Kemudian pesan yang ketiga adalah hati-hati dalam menjalankan aturan ibadah haji. Ya, baik dari wajibnya haji, rukun haji, sunnah haji. Nah itu diperhatikan betul-betul, dipenuhi semuanya dalam kehati-hatian. Cara kita hati-hati ini gimana? Bungkus ibadah kita nih, setiap rukun haji, setiap wajib haji, setiap sunnah haji, bungkus dengan perasaan khauf dan roja. Apa tuh khauf? Bungkus dengan perasaan takut kalau ini amal ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau ini kurang-kurang di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi kanan nih kita bungkus dengan ketakutan. Kita bungkus juga di sisi kiri dengan roja, harapan, penuh harapan kalau ibadah kita mudah-mudahan dengan maksimal nih kita usaha ini, maksimal nih kita ngejaga ibadah kita, mudah-mudahan ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berjalan di antara dua perasaan itu. Ya, tipikal soalnya diri kita yang tahu nih, apa kita orang yang penakut. Nah, kalau kita tipikal orang yang penakut ya, insecure kata anak-anak zaman sekarang, ya apa namanya? Khawatir nih, nggak pede amalnya diterima, maka gedein di perasaan roja, besarkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin merasa cukup atau agak lebih percaya diri, maka gedekan perasaan takutnya ini. Ya belum tentu nih dengan pemahaman kita, dengan kepastian kita ini itu beneran pasti sama dengan apa yang Allah mau, sama dengan apa yang Allah pengen, belum tentu. Ya, artinya bungkus amalan kita dengan khauf dan raja, insyaallah itu adalah bentuk asli atau bentuk yang paling tepat dalam kehati-hatian dalam menjalankan aturan ibadah. Karena Imam Ghazali juga pernah ngajarin amal ibadah itu dibungkus aja sama khauf sama raja. Amal ibadah itu dibungkus aja sama takut sama harap. Karena beliau menganalogikannya, Imam Al-Ghazali itu ibarat air sama roti. Kalau di kita orang Indonesia nasi dah, air sama nasi. Kalau ditanya air sama nasi lebih penting mana? Air sama nasi lebih penting mana? Ya benar, yang jawab nasi juga benar. Imam Ghazali jawabnya bagaimana? Ditanya begitu muridnya, ditanya apa? Air sama nasi lebih penting mana? Muridnya ada yang jawab air, muridnya ada yang jawab nasi. Imam Ghazali jawabnya simpel. Orang lapar bilang nasi penting, benar nggak? Orang lapar dikasih air, nggak doyan, kurang. Setengah dua tengah tuh orang lapar udah kasih air. Orang lapar menganggap nasi lebih penting. Orang aus menganggap air lebih penting. Khauf dan raja tuh begitu. Ibarat roti atau ibarat nasi sama ibarat air. Yaitu kita pegang deh tuh di dalam ibadah kita, nasi dan air ini, takut dan harap ini. Kawal setiap amal ibadah kita, setiap rukunnya, setiap wajibnya, setiap sunnahnya dengan nuansa takut dan harap. Mudah-mudahan itu adalah ikhtiar terbaik kita untuk kehati-hatian untuk rangkaian ibadah haji. Nah, dan yang terakhir nih Pak, yang terakhir yang keempat,
Jadi pesan yang pertama itu luruskan niat, yang kedua itu adalah hati-hati dengan rafas, fusuk, jidal, dan yang ketiga itu adalah hati-hati ya dengan rangkaian ibadah, bungkus dengan khauf dan raja, dan yang keempat ini adalah jangan egois sama doa. Kebanyakan orang itu ketika dia datang ke sana memang momennya istijabah, momennya itu mustajab, momen itu luar biasa. Dia doa untuk dirinya, kehidupan dunianya, anaknya, istrinya, orang tuanya, saudara. Itu doa. Dia doa seperti itu, dia fokus untuk kebutuhan hidupnya dan sebagainya. Jadi dia doa untuk dirinya. Kalau bisa ketika kita ke sana nanti ada banyak tempat-tempat mustajabah, di antara saat wukuf di Arafah itu yang dijelaskan Pak Haji tadi ya, jam 5 jam itu istijabah. Banyak momen-momen istijabah doa, dan kalau kita mau angkat tangan doa, jangan egois sama doa. Doakan semua orang. Doain keluarga kita juga, anak-anak kita. Doain saudara kita, doain tetangga kita. Kalau perlu doain semua orang yang pernah kenal saya, semua orang yang pernah nyebut nama saya, ataupun semua orang yang pernah ingat saya. Kalau perlu bawa semua doa. Doa gratis. Oke, ada yang bayar doa? Ustaz tuh kalau udah dibayar. Jangan begitu. Kalau kita doa buat pribadi jangan dibayar, gitu. Bayar air doa, nah banyak yang jual kan. Ya artinya doa ini gratis ya kalau urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kita manfaatkan, tapi jangan buat diri kita sendiri. Doain juga semuanya. Ya, doain orang-orang semua, tetangga, hatta orang yang cuma pernah nyebut nama kita sekali. Ya Allah, sekalipun dia orang yang pernah nyebut nama kita sekali, Allah ampunin dosanya. Kalau kita minta terima amal ibadah, sama doain semuanya, terima amal ibadah saya, keluarga saya, saudara saya, semua orang gitu. Terima. Kalau kita minta ampun dosa, minta ampunan dosa. Jadi jangan egois sama doa. Biasakan kita menyertakan doa kita itu bersama dengan doa yang lainnya. Karena ada sebuah kisah. Ini kisah dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Ini kisahnya sama, tapi di dua kitab yang berbeda. Ya, redaksinya itu berbeda, tapi intinya sama, tentang ibadah haji yang ditolak. Kalau di kitab Ihya Ulumuddin diceritakan bahwa ada kasus di mana 1 tahun ibadah haji itu berjalan, yang haji itu 600.000 orang, dan dari ke 600.000 orang itu ditolak semua hajinya kecuali 6 orang. Ini di kitab Ihya Ulumuddin. Ceritanya bagaimana? Ada wali namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak lagi haji, dan itu dia mimpi bertemu melihat 2 malaikat sedang berbincang, malaikat A dan malaikat B. Malaikat A bilang pada malaikat B, "Saudaraku, tahun ini berapa orang yang berhaji?" Malaikat B jawab, "Ada 600.000 orang." Lalu ditanya sama malaikat A, "Berapa yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala?" Dijawab oleh malaikat B, 600.000 jemaah haji tahun ini nggak ada satupun yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada satupun. Akhirnya apa? Kaget Imam Abdullah bin Mubarak. Dari situ dia bergegas langsung ke Mina. Dia angkat tangan di situ minta doa, minta ampun sama Allah. Dia doanya apa? "Ya Allah, kalau nggak ada yang diterima ibadahnya, maka terimalah amal ibadahku. Dan terimalah amal ibadah semua orang yang haji tahun ini, yang berangkat bareng saya ini, terima ya Allah semuanya. Terimalah amal ibadahku dan terima amal ibadah haji mereka." Dia sampai akhir karena dia kelelahan munajat doa panjang-panjang, dia tidur lagi. Begitu dia tidur, dia mimpi lagi melihat malaikat. Dia sama, berapa obrolannya sama. Berapa orang yang haji? 600.000. Berapa yang diterima? Nggak ada yang diterima hajinya kecuali 6 orang. Siapa itu 6 orang itu? Diantaranya salah satu adalah Syekh Abdullah bin Mubarak. Itu 6 orang yang doanya itu adalah doain dia supaya diterima, dan seluruh jamaah haji diterima. Sebab doa orang 6 itu akhirnya apa? 600.000-nya diterima hajinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan egois doa. Kita nggak tahu, barangkali dari lisan kita dijabah doa itu. Dari riwayat kitab yang kedua, kitab Nawadir, sama kasusnya, 600.000 orang pergi haji. Hajinya ditolak semua.
Perkaranya apa? Kalau yang ini lebih unik ceritanya. Ada seorang wali dari Damaskus namanya Ali bin Al-Muwaffaq. Ali bin Al-Muwaffaq ini orang pekerjaannya ini tukang sol. Sehingga penghasilannya itu gak gede, gak banyak. Dia nabung itu kalau kita hitung kisaran 30 tahun lebih dia nabung mau berangkat haji. Akhirnya terkumpul duitnya buat bisa berangkat haji. Begitu dia mau berangkat haji, istrinya lagi hamil tua. Istri lagi hamil tua, dia mau berangkat haji nih. Ali Al-Muwaffaq, seorang wali. Istri nyium bau masakan tetangga, baunya sedap banget. Namanya orang hamil tua, ngidam nih bahasanya. Istrinya Pak Ali ngidam. Akhirnya bilang sama lakinya, Pak, itu masakan kayaknya tetangga enak banget. Coba deh tanya, saya mau bayarin gitu, minta bayarin. Akhirnya datang Ali bin Al-Muwaffaq nih ke rumah tetangganya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata tuh yang masak baunya dari rumah janda anak 4 masak. Begitu ditanya, Bu, saya istri saya lagi hamil tua, ngidam, cium masakan enak banget dari rumah ibu, kepengen istri saya kira-kira dijual nggak? Kalau dijual boleh nih, saya mau bayar berapa? Apa kata tuh ibu janda? Pak, mohon maaf, ini makanan yang saya masak haram buat bapak, tapi halal buat saya. Bingung, lah kok bisa begitu? Haram buat saya tapi halal buat ente. Lalu ibu janda bilang apa? Pak, saya dan keluarga saya 3 hari belum makan. Kebetulan tetangga depan tuh ada yang buang bangkai keledai. Saya ambil dagingnya, saya masak buat anak-anak saya. Karena kalau enggak saya kelaparan. Dengar begitu, miris nih hati Ali Al-Muwaffaq. Akhirnya dia pulang. Oh begitu Bu, ya udah jadi kalau begitu saya nggak jadi beli. Balik diskusi sama istrinya. Itu yang masak janda begini-begini diceritain realitanya. Alhamdulillah suaminya soleh wali, istrinya soleha. Akhirnya apa? Ya udah Bang, kata istrinya. Kak, Babang ada duit haji berapa? Ini udah kita nabung udah 30 tahun lebih. Kasih tuh janda, kasih tuh anak-anaknya, buat dia hidup. Akhirnya Al-Muwaffaq istrinya udah bilang begitu, sepaham sepakat. Akhirnya datang nyampein duit, dikasih duitnya itu untuk ongkos hajinya, perbekalannya semuanya dikasih. Karena dia masih punya usaha tukang sol. Di saat itu dana hajinya dia full udah dia siapin, dikasih 100% buat itu janda, buat hidupnya, buat buka usaha dan buat sekolah anaknya. Total tuh dipikirinnya nggak cuma buat hidup doang, buat hidup, buat dibuka usaha dan buat pendidikan. Kasih 100% total. Nggak jadi berangkat haji Ali Al-Muwaffaq. Akhirnya apa? Di Bekasi Abdullah bin Mubarak mimpi ketemu orang itu haji, di situ nggak ada yang diterima semuanya. Termasuk Abdullah bin Mubarak, wali juga, tapi haji nggak diterima. Padahal udah hati-hati jalanin ibadahnya. Lalu kemudian malam berikutnya dia mimpi lagi bahwa semua haji diterima tuh 600 ribunya perkara satu orang. Siapa satu orang itu? Itu orang yang gak berangkat haji. Sebab dia orang yang haji tahun itu diterima amal ibadahnya semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam ya. Ini adalah sebuah hikayat dari kitab Ihya Ulumuddin dan dari kitab Nawadir, kiranya bisa kita jadikan pelajaran. 1, jangan egois ya sama doa, dan 2 juga ya artinya kalau kita punya kemampuan, kita punya daya untuk membantu orang ya, untuk kita nih. Yang pertama nih ya kita bantu orang. Kayak saudara kita mungkin belum sempat haji, ya mungkin belum bisa haji. Ya kita ikut senang aja, ikut rasakan syukur terhadap saudara kita yang haji itu, insya Allah mudah-mudahan harapan kita bisa termasuk ke dalam golongan yang kedua tuh, nggak berangkat haji tapi menjadi penyebab diterimanya ibadah haji orang-orang. Turut senang, turut bantu ya, kita kontribusi buat saudara kita yang berangkat haji ya, artinya mau yang haji mau yang nggak haji itu kita bisa dapat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak peluang dari itu, maka mudah-mudahan ya dengan tausiah yang singkat ini bisa menjadi perbekalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ya, untuk bisa juga kita koreksi diri, motivasi diri ya, artinya
ketika kita belum bisa berkesempatan berangkat, maka ada banyak peluang-peluang yang bisa kita lakukan di sini untuk tetap bisa mendapatkan keutamaan seperti laksana orang yang berhaji. Ya, kiranya gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan.